Hai Sobat JKN, selamat datang di podcast Obrolin JKN, obrolan ringan, inspirasi sehat. Bersama saya Syahrul sebagai host kali ini. Nah, seperti biasa, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik dan sangat pintar. Nah, siapakah dia? Ini dia Kak Nurul. Hai, Halo Sobat Kak JKN. Hai, Nurul. Sarul. Nah, sebelum kita lanjut, kita kayaknya harus kenalan dulu nggak sih sama Kak Nurul? Oke, Kak Nurul boleh perkenalkan dirinya? Oke, baik. Terima kasih. Hai, Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Bugar. Sekarang saya di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi sebagai staf verifikator klaim. Nah, sudah pada kenal Kak Nurul kan, dia itu siapa? Nah, hari ini kita akan membawakan tema perbedaan layanan di FKTP dan juga di rumah sakit. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya tuh, apa sih FKTP itu? Terus apa saja pelayanan yang ada di FKTP tersebut? Nah, langsung saja kita tanyakan ke Kak Nurul. Kak Nurul, apa sih itu FKTP, Kak? Oke, terima kasih Kak Sarul. Hai Sobat JKN, jadi memang banyak pasti peserta JKN yang bertanya, ini FKTP apa, ini FKRTL ini apa? Ya, sekarang kita membahas terkait FKTP. FKTP itu merupakan singkatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu di mana pelayanan yang melayani adalah kasus untuk atau dokter yang melayani adalah dokter non spesialistik. Jadi dokter umum yang ada memang di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di FKTP. Nah, FKTP itu apa saja? Ada termasuk puskesmas, termasuk klinik umum, termasuk tempat praktek mandiri dokter atau biasanya dikenal dengan dokter BPJS loh itu, nah gitu. Praktek dokter gigi, klinik Pratama ataupun rumah sakit kelas D. Jadi itu adalah jenis-jenis FKTP yang ada di era JKN saat ini. Namun ingat ya Sobat JKN, jadi kalau mau terdaftar di FKTP misalnya ke dokter keluarga atau ke dokter gigi keluarga itu harus mendaftar dulu, jangan langsung datang padahal kita bukan peserta dari dokter tersebut, jadi harus daftar dulu. Nah, teman-teman sudah tahu kan FKTP itu apa? Nah, jadi FKTP itu lebih ke non spesialistik ya, Kak? Iya betul. Jadi FKTP itu merupakan garda terdepan sekarang di pelayanan JKN. Jadi sebelum pasien JKN itu ke rumah sakit, mereka harus datang ke FKTP dulu. Jadi melakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ada di FKTP. Gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, teman-teman udah pada tahu tuh apa tuh FKTP. Nah, sekarang kita mau tahu apa-apa saja sih, Kak, pelayanan yang ada di FKTP? Oh iya, jadi di FKTP itu bukan cuma datang ngambil rujukan ya Kak Syarul ya, terus ke rumah sakit, udah ada rujukan nih bisa berobat gitu. Jadi FKTP juga melayani pengobatan, termasuk pemeriksaan, penegakan diagnosa juga oleh dokter yang ada di puskesmas ataupun klinik. Jadi di puskesmas itu ada namanya dokter gigi juga di dalamnya. Jadi bisa melakukan pencabutan gigi, tambal gigi. Nah, di sana pun di puskesmas ada pelayanan selain dokter umum, ada pelayanan juga untuk kebidanan. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan atau pasca atau setelah melahirkan atau USG. Jadi di sana pun ada pelayanan USG saat ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu langsung ke rumah sakit, misalnya minta rujukan saya mau ke dokter spesialis objin. Nah, padahal di puskesmas atau di klinik itu sudah disediakan fasilitas untuk melakukan USG. Seperti itu, Kak. Dan di puskesmas itu juga ada layanan rawat inap. Jadi ada memang puskesmas-puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah yang bisa melakukan layanan rawat inap. Jadi tidak semua puskesmas itu melayani rawat inap, apalagi yang dalam kota Palu. Karena kenapa? Karena dalam kota Palu itu ada banyak rumah sakit. Jadi biasanya yang melakukan rawat inap itu adalah puskesmas yang letaknya jauh dari fasilitas kesehatan. Ada ketentuannya. Seperti itu Kak Sarul. Oke, terima kasih Kak Nurul. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa-apa saja pelayanan yang ada di FKTP? Banyak sekali ternyata. Terus Kak, begini, kalau misalnya pelayanannya sudah tidak bisa dilakukan di FKTP, nah itu bagaimana Kak? Oh ya, jadi kalau memang pelayanan yang sudah tidak dapat dilakukan di FKTP, Sobat JKN jangan ragu.
Karena yang menentukan dia bisa atau tidaknya kompetensi mereka sudah masih mampu atau tidak itu dokternya yang menentukan. Jadi kalau dia tidak mampu lagi untuk menangani pasien ini setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan, maka dokter sendiri yang akan menganjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit berdasarkan kondisi kita pada saat diperiksa oleh dokter. Jadi bukan permintaan sendiri ya Sobat JKN. Ingat, permintaan sendiri itu tidak menjadi penjaminan di era JKN. Jadi sesuai indikasi medis. Apapun itu, pemeriksaan medis pasti harus sesuai indikasi. Seperti itu, Kak. Nah itu teman-teman. Jadi sudah tahu kan alur-alurnya seperti apa. Nah Kak Nurul, saya juga pernah dengar-dengar tuh di FKTP katanya bisa screening riwayat kesehatan. Nah itu apa sih Kak Nurul? Betul sekali. Jadi screening riwayat kesehatan itu diperuntukkan untuk peserta JKN, jadi di atas 15 tahun. Jadi mereka sudah bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi dari screening itu akan ketahuan kita masuk di potensi yang mana. Potensi menderita penyakit hipertensi misalnya, DM. Nah dari situ dari hasil screening akan ada tindak lanjut. Jadi kita bawa ke dokter FKTP, nanti dilihat kalau memang potensi DM akan ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan gula darah, itu bisa dilakukan sebulan sekali di lab yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau di Kota Palu itu ada lab Prodia sama Maxima. Jadi ada juga program screening riwayat kesehatan untuk pelayanan pap smear loh bagi ibu-ibu yang sudah menikah ya. Kalau masih cewek-cewek jangan dulu, harus yang sudah menikah. Jadi itu ada pemeriksaan pap smear yang bisa dilakukan juga di 2 lab yang tadi, Prodia atau Maxima dengan ada pengantar dari FKTP. Kemudian ada pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA itu bisa dilakukan di FKTP. Jadi inspeksi visual asam asetat namanya IVA. Itu bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian itu bisa juga dilakukan pemeriksaan di lab yang tadi itu apabila dia dilakukan oleh DPP atau dokter praktek perorangan. Itu bisa dirujuk ke kedua lab tersebut. Kemudian ada juga pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim. Itu juga ada FKTP yang ditunjuk yang bisa melakukan terapi krio tersebut. Jadi seperti itulah gambaran Kak Syarul tentang screening riwayat kesehatan. Jadi mengapa dirasa perlu untuk melakukan screening sebagai pendeteksian dini. Atau kita sudah tahu, oh saya resikonya di sini. Jadi kita sudah lebih terdeteksi sejak dini untuk berkonsultasi ke dokter yang ada di FKTP. Seperti itu Kak. Wah. Tuh kan, hari ini kita bertambah ilmu lagi. Teman-teman udah pada tahu kan apa-apa saja itu pelayanan di FKTP. Ternyata banyak sekali pelayanan yang bisa kita lakukan di FKTP. Nah terus, teman-teman itu udah pada tahu Kak, apa-apa saja pelayanan yang ada di FKTP. Nah, bagaimana sih Kak alur pelayanannya? Alur administrasinya itu untuk kita mendapatkan pelayanan di FKTP? Seperti apa Kak? Kalau untuk ke FKTP itu sangat mudah sekarang Kak Syarul. Jadi kita ke FKTP cukup membawa identitas. Biasanya ada yang masih punya kartu JKN ya, kartu BPJS-nya masih punya, itu bisa dibawa. Atau punyanya hanya mobile JKN, ya bisa ditunjukkan itu juga. Atau punyanya hanya KTP loh Kak, misalnya saya nggak punya kartu, saya nggak punya mobile, ya sudah bawa KTP saja, itu bisa diakses juga di sana. Kalau mau ke rumah sakit mau tahu juga nggak? Nah, kalau di rumah sakit bagaimana, Kak? Nah, itu tadi kita kembali ya ke konsep yang tadi, konsep rujukan. Jadi kalau di puskesmas kan ditangani dulu nih sama dokter yang di puskesmas. Kalau seandainya secara indikasi medis ternyata dokter bilang, aduh ini kayaknya ada komplikasi nih. Misalnya DM-nya sudah komplikasi atau HT-nya atau apa, butuh penanganan lanjutan ke dokter spesialis, maka dokter di FKTP akan mengeluarkan rujukan. Rujukan bukan permintaan sendiri ya. Tadi lagi saya selalu ulang ini loh Kak Syarul karena banyak yang aduh dok saya mau minta deh ke rumah sakit saja. Itu masuk APS loh Kak Syarul. Jadi sesuai indikasi medis maka dokter akan mengeluarkan rujukan ke rumah sakit mana yang mempunyai kompetensi. Misalnya saya sakit gigi loh ini, saya akan dirujuk ke rumah sakit yang pastinya pasti punya dokter gigi dan karena kita sudah punya hafiz loh sekarang di FKTP kan, kita sudah bisa lihat oh di puskesmas A ini punya loh layanan dokter gigi jam sekian sampai jam sekian itu sudah ada. Jadi kejelasan kepastian pelayanan bagi peserta itu ada.
Jadi dia tidak akan merujuk ke rumah sakit yang nggak punya fasilitas dokter gigi ataupun dokter kandungan. Pokoknya dia sudah jelas kepastiannya kapan ibu akan ke rumah sakit. Dia akan lihatkan jadwal. Oh iya, kalau besok nggak ada dokter giginya atau nggak ada dokter objinnya, adanya nanti hari misalnya Rabu. Tapi di rumah sakit ini loh Bu, gitu. Jadi sudah ada kepastian pelayanan kepada peserta. Jadi kami punya keunggulannya di situ juga sekarang loh Sobat JKN. Jadi punya kepastian pelayanan gitu. Gitu Kak Sarul. Nah, terus gini Kak, kalau misalnya kita sudah dapat rujukan tuh dari FKTP, kita ke rumah sakit, prosedurnya bagaimana lagi tuh Kak? Ya, Apalagi yang harus kami siapkan seperti siapkan. itu? Oke. Karena sekarang kita kembali tadi ya, rujukan sekarang kan sudah online nih Kak. Jadi keluaran dari Hafiz kita sudah punya kepastian nih pelayanan. Nggak perlu lagi cetak-cetak rujukan sekarang Kak. Pakai kertas bawa-bawa. Kelupaan nanti Pak, mana rujukannya? Aduh saya lupa, saya ambil lagi. Balik lagi. Sekarang nggak perlu kayak gitu Kak. Jadi kita kalau yang penting puskesmas atau FKTP, dokter klinik, dokter ataupun klinik itu sudah keluarkan rujukan. Secara online kita tinggal ke rumah sakit dengan membawa apa? KTP atau mobile JKN gitu. Hanya itu saja kita bawa. Nanti sampai di rumah sakit yang dituju sesuai dengan yang diinput tadi di dalam aplikasi yang di FKTP itu akan langsung muncul langsung muncul rujukannya. Jadi kalau salah rumah sakit itu tidak akan terbaca atau salah hari perginya itu tidak akan terbaca juga. Makanya dari tadi di FKTP dari yang kita mendapatkan pelayanan itu harus sudah punya kepastian. Kapan kita akan pergi, rumah sakitnya di mana, polinya apa. Nah, itu sudah ada kepastian dari FKTP. Kemudian kalau udah sampai di rumah sakit nih, sudah akan mendapat pelayanan secara administrasi. Jadi ikut jalur pendaftaran, kemudian ngantri di poli. Nah, kalau untuk kasus yang gawat darurat nih Kak Syarul, pasti ada yang bingung kan. Terus kalau saya FKTP-nya tutup, saya dalam keadaan emergensi, gawat dan darurat, mengancam nyawa nih, udah mau pingsan atau udah sesak nafas. Saya harus menunggu FKTP buka besok. Nah, itu kan biasanya muncul pertanyaan. Nah, itu bisa Sobat JKN mengakses pelayanan lewat pintu apa ayo Kak? Pintu IGD dong. Ya, tentunya, Kak. pintu emergensi pastinya. Jadi kita bisa mengakses lewat pintu emergensi. Namun untuk kasus gawat dan darurat. Nah, penilaian gawat dan darurat itu siapa yang menilai? Bukan orang BPJS dong pastinya Kak Syarul, ataupun bukan peserta pastinya. Nah, pastinya penilaian kriteria emergensi kita kembalikan ke dokter yang ada di IGD. Apakah memang ini benar kasus emergensi ataukah oh ini bukan kasus emergensi Pak, ini mungkin bisa dilayani di FKTP. Berarti bukan kompetensi rumah sakit dong. Rumah sakit kan kita ketahui bersama adalah tempat rujukan. Gitu Kak Sarul. Lebih ke pelayanan spesialistik ya sebetulnya. Iya untuk rumah betul. sakit. Namun tetap tadi kembali ke konsep kalaupun itu kondisi emergensi, tetap bisa dilayani lewat pintu emergensi. Namun untuk penilaiannya seperti tadi yang saya katakan bahwa tetap kita kembalikan ke dokter yang menilainya. Gitu. Nah, teman-teman, udah pada tahu kan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu begitu mudah. Di FKTP bisa, di FKTL juga bisa, di rumah sakit. Wah, sangat keren sekali. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan apa-apa saja pelayanan yang ada di FKTP dan juga alur pelayanan yang harus kita ikuti. Jadi, teman-teman JKN tetap ikuti ketentuan yang ada ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!